Selamat pagi, Ibu dan Bapak dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait sustainable process for the preparation of sulfur cement for use in the public works. Dituliskan oleh AMO Muhammad MM El Gamal. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari Ivana Swalib, kemudian ada Carlen, Dion, Kevin Ardianto, kemudian ada Marcelino Kyle Pandito, dan saya sendiri Eriko. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu terkait introduction-nya, yang dimana latar belakangnya berupa sulfur konkret adalah material konstruksi yang ramah lingkungan dan semakin mendapatkan perhatian. Itu sering digunakan dalam industri transportasi, terutama pada lingkungan ekstrim seperti media asam dan salin. Kemudian lebih tahan terhadap kondisi agresif dibandingkan Portland Cement Concrete, yaitu PCC. Sejarah dan perkembangannya yaitu sejak tahun 1971 penelitian sulfur konkret dilakukan oleh The Sulfur Institute USA dan Carmet di Kanada. Kemudian ACI American Concrete Institute melalui Komite 548 telah mengembangkan platform menggunakan sejak 1984. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait proses dan challenge dalam penggunaan sulfur konkret. Terdapat proses pembuatannya yaitu menggunakan hot mixing, yaitu mencampur sulfur cair dengan agregat mineral. Saat mendingin, sulfur mengeras cepat dan membentuk struktur padat. Namun terdapat tantangan durabilitasnya, yaitu sulfur konkret yang belum dimodifikasi akan mudah retak akibat perubahan suhu dan kelembapan. Oleh karena itu, perlu dimodifikasi untuk ketahanan yang lebih baik. Terdapat modifikasi kimia, yaitu menambahkan diclorpentadin, DCPD, glycopentadin, dan dipentin untuk menjaga sulfur tetap dalam fase monoclinic. Kemudian terdapat modifikasi fisik, yaitu menggunakan fine ash, polimer olefin yaitu RP220, kemudian RP020, dan stabilizer lainnya untuk mengurangi ekspansi konstruksi akibat siklus stand. Selanjutnya terdapat teknologi of sulfur concrete. Itu istilah pentingnya, yaitu terdapat sulfur polymer semen yaitu SPC, yaitu sulfur yang dimodifikasi dengan bahan kimia untuk meningkatkan sifatnya. Kemudian ada sulfur konkret SC, SPC yang dicampur dengan agregat. Kemudian ada modified sulfur cement yaitu MSC, yaitu SCP atau sulfur polymer cement dengan tambahan stabilizer fisik misalnya fly ash. Kemudian ada prinsip nomenklatur yaitu SPC, yaitu sulfur polymer cement, yaitu sama dengan Portland cement yaitu PC. Kemudian ada ST, sulfur concrete, sama dengan Portland cement concrete PCC. Oke, berikutnya tentu kita akan membahas tentang material apa aja sih yang digunakan untuk membuat sulfur cement ini. Berdasarkan jurnal, material yang pasti pertama digunakan tentu saja adalah sulfur. Diperoleh dari Ore Wise Refinery dengan kemurnian 99,9%. Berikutnya adalah bitumen. Nah, bitumen ini dia berfungsi sebagai stabilizer kimia dengan titik lunak 48,8 derajat Celcius dan viskositas yang tinggi. Lalu bitumen ini memiliki komposisi berupa karbon sebesar 75%, hidrogen sebesar 10%, sulfur sebesar 3,3%, dan nitrogen sebesar 0,7%. Dan terakhir ada fly ash, atau sering disebut sebagai abu terbang. Abu terbang ini dia memiliki fungsi sebagai stabilizer fisik dan agen penambah si viskositasnya. Masuk ke tahap mix design and cycle preparation. Di sini terdapat dua step yang dilalui, yaitu persiapan sulfur dan modifikasi dan juga persiapan sulfur semen. Pada tahap persiapan sulfur dan modifikasi, pertama dicampurkan dulu terdiri dari 2,5% bitumen dan 97,5% sulfur yang dilelehkan pada suhu 140 derajat Celcius. Lalu campuran ini diaduk kurang lebih selama 45 hingga 60 menit hingga larutan tersebut menjadi campuran yang homogen. Setelah dilakukan pencampuran, si produk ini didinginkan dengan cool rate sebesar 8 hingga 10 derajat Celcius per menit. Dan di hasil akhirnya nanti, hasilnya akan memiliki sifat kaca yang akan diuji dengan berbagai metode analisis seperti FT, XRT, SEM, dan PGA. Kemudian ada persiapan sulfur semen. Pada persiapan sulfur semen ini, fly ash ditambahkan ke sulfur yang telah dimodifikasi sebelumnya.
Si fly ash ini kemudian diikutkan dalam proses pencampuran pada suhu yang kurang lebih sama dengan sebelumnya, sekitar 140 derajat Celcius, dan rentan waktu selama 30 menit. Lalu parameter seperti jenis dan persentase bahan tambahan, serta sejarah termal seperti suhu reaksi, suhu kuring, waktu kuring, dan tingkat pendinginan akan sangat mempengaruhi kristalisasi produk dan ukuran dari si butirannya. Untuk tools-tools yang digunakan sebagai untuk mengkarakterisasi dari modified sulfur dan sulfur cement, pertama digunakan elemental analyzer Finnegan Flash untuk menentukan kadar karbon, hidrogen, nitrogen, dan juga sulfur. Berikutnya adalah mikroskop GSM 5600 Joule, digunakan untuk karakterisasi microstructure. Kemudian ada Nicolet FTIR Magno IR model 560, digunakan untuk analisis spektrum infrared. Lalu ada difraksi sinar X atau X-ray power diffraction Philips PW 1840, digunakan untuk menganalisis aktivitas antar lapisan di dalam sulfur yang dimodifikasi dan sulfur cement. Lalu HPLC Agilent 1100 1100 digunakan sebagai konfirmasi berat molekul polisulfida. Kemudian ada thermogravimetric analyzer Perkin Elmer 37. Alat ini digunakan untuk mengukur perubahan berat sebagai fungsi suhu. Dan yang terakhir adalah differential scanning calorimeter atau Perkin Elmer DSC7, digunakan sebagai pengukur kapasitas panas melalui transisi fase selama pemanasan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai sifat dan reaksi kimia dari modified sulfur atau campuran sulfur bitumen. Pada tabel dapat dilihat komposisi dari masing-masing sulfur, karbon, dan juga hidrogen pada campuran sulfur bitumen. Kemudian dapat dilihat juga kalau campuran sulfur bitumen ini memiliki densitas dan viskositas yang lebih tinggi, sehingga dia lebih kuat dan juga lebih tahan deformasi. Nah, sifat sulfur bitumen ini juga sudah memenuhi standar dari ASTM untuk sulfur polymer cement. Kemudian untuk reaksi kimia, proses pembuatan modified sulfur ini adalah mencampurkan 2,5% bitumen ke dalam sulfur dan memicu reaksi kimia yang bergantung pada kandungan bitumennya sendiri, suhu pemanasan, dan juga durasi reaksi. Nah, paper ini juga menjabarkan perubahan sulfur berdasarkan suhu pemanasannya sehingga didapatkan kesimpulan bahwa rekomendasi suhu pencampuran yang paling baik adalah dalam rentang 135 sampai 141 derajat Celcius untuk mencegah reaksi yang tidak diinginkan. Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis komposisi modified sulfur berdasarkan FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy dan juga XRD atau X-ray diffraction. Pertama, FTIR digunakan untuk melihat reaksi kimia campuran sulfur bitumen melalui spektrum ikatan ganda. Nah, dari FTIR ini kita dapat melihat perubahan struktur kimia melalui perubahan pada spektrum infrared. Nah, dalam modifikasi sulfur bitumen, FTIR membuktikan terjadinya polimerisasi sulfur bitumen. Kemudian, XRD menunjukkan struktur kristal menggunakan sinar X-ray. Nah, dalam pembuatan sulfur bitumen ini, XRD menunjukkan perubahan struktur kristal sulfur dari kristal yang besar menjadi kristal yang lebih halus, menandakan bahwa mikrostrukturnya lebih stabil setelah penambahan bitumen. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai mikrostruktur di mana dilakukan analisis SEM yang digunakan untuk mengevaluasi struktur mikrosulfur dan juga distribusi bitumen dalam sulfur. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan gambar kristal alfa sulfur dengan morfologi ortorombik, di mana ukurannya ini lebih besar dan padat. Sedangkan pada gambar sebelah kanan ini menunjukkan gambar kristal beta sulfur dengan morfologi monoklinik yang terbentuk dari sulfur yang sudah dimodifikasi dengan bitumen sehingga ukurannya ini menjadi lebih mikro yang membantu dalam meningkatkan ketahanan terhadap retak dan ekspansi termal. Selanjutnya akan dijelaskan terkait polimerisasi sulfur. Bitumen memodifikasi sulfur dengan menginduksi polimerisasi sulfur, sehingga hal ini akan mengurangi dampak transformasi fasa sulfur. Sulfur yang sudah dimodifikasi ini terdiri dari 55% monoklinik sulfur dan 45% polisulfida. Polimerisasi sulfur ini akan meningkatkan viskositas, memperlambat pertumbuhan kristal sulfur, dan juga akan menstabilkan struktur mikro. Sehingga hasilnya sulfur ini akan memiliki stabilitas termal yang lebih baik dan juga ketahanan terhadap perubahan fasa yang lebih tinggi. Kemudian pada bagian ini akan dijelaskan terkait thermal analysis. Pada gambar berikut menunjukkan thermogravimetric analysis dari sulfur murni dan juga sulfur yang sudah dimodifikasi dengan bitumen. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa sulfur murni memiliki efek thermal maksimal pada suhu 180 hingga 450 derajat Celcius dengan pelepasan hidrogen sulfida.
Sedangkan untuk sulfur yang sudah dimodifikasi memiliki efek termal maksimal pada suhu 200 hingga 540 derajat Celcius. Analisis ini menunjukkan bahwa sulfur yang sudah dimodifikasi memiliki stabilitas termal yang lebih tinggi dibandingkan sulfur murni. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai ketahanan semen sulfur di mana stabilitas sulfur bitumen semen ini diuji selama 12, 24, dan 36 bulan dengan menggunakan diferensial scanning kalorimetri. Hasilnya menunjukkan bahwa sulfur bitumen tetap dalam bentuk monoklinik tanpa mengalami perubahan fasa setelah 36 bulan pengujian. Sehingga ketahanan ini dapat mengurangi resiko kegagalan struktural yang biasanya terjadi pada sulfur murni akibat perubahan fasa. Jadi untuk keuntungan dari semen belerang, yang pertama itu dia tahan lingkungan ekstrim, yang dimana semen belerang ini tuh dia memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap lingkungan asam, garam, dan juga dia tuh lebih kedap air dibandingkan dengan yang beton. Lalu yang kedua itu dia alternatif untuk limbah berbahaya, yang dimana dia itu bisa digunakan sebagai pengikat dan juga penstabil dalam solidifikasi limbah berbahaya dan juga campuran. Yang ketiga, minim penyusutan dan tekanan sisa. Jadi dia itu karena dia punya koefisien ekspansi termal yang lebih rendah, si semen belerang ini, maka dia bisa mengurangi penyusutan dan juga tekanan ketika pendinginan. Lalu yang keempat ini dia tuh fleksibel dan mudah digunakan, yang dimana dia itu lebih mudah dioperasikan dibandingkan dengan semen Portland. Lalu selanjutnya untuk disadvantage atau ketidakuntungannya, kelemahannya, yang pertama dia tuh rentan terhadap suhu tinggi, yang dimana dia tuh bakal meleleh kalau misalkan suhunya di atas 119 Celcius, dan juga dia bakal kehilangan si integritasnya. Lalu yang kedua itu proses pemrosesan yang terbatas, yang dimana untuk semen belerang ini dia tuh harus diproses pada suhu sekitar 107-139 Celcius, yang dimana itu tuh di atas itu yang dimana di atas suhu tersebut viskositas itu bisa meningkat dan juga bisa jadi nggak bisa dituangin gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada reaktif dengan zat tertentu, yang dimana di semen belerang ini dia tuh kurang cocok atau tidak cocok malah untuk penggunaan dengan bahasa kuat, ya dimana agen pengoksidasi dan juga beberapa pelarut karena resiko korosinya itu akibat pembentukan si H2S-nya. Oke, pada bagian recap of the key findings atau juga bisa dibilang dengan ringkasan temuan utama terdapat 5 poin, yaitu yang pertama ada perbedaan jelas, yang dimana sulfur modifier dan juga semen belerang itu dia punya perbedaan fungsi yang signifikan. Lalu selanjutnya untuk sulfur modifier, dia itu merupakan bahan tambahan yang dimana dia itu berfungsi untuk menurunkan titik leleh sulfur dan juga memperpanjang waktu kristalisasi. Lalu untuk poin selanjutnya, semen belerang, yang dimana dia itu dibuat dengan menambahkan bahan penstabil aktif, permukaannya meningkatkan viskositas, contohnya seperti abu terbang, slag, tanur, debu kilang semen, dan juga berbagai mineral lainnya. Lalu selanjutnya untuk poin peran filler, yang dimana filler itu tuh berukuran kecil, kurang dari 100 mesh, yang dimana dia tuh idealnya kurang dari 200 mesh, dan dimana dia ini berfungsi sebagai pengental dan juga meningkatkan kekuatan semen belerang. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu metode optimal, yang dimana metode yang paling optimal dalam semen belerang ini yaitu dengan menambahkan mineral filler setelah modifikasi sulfur, sehingga dia itu bisa mencegah masalah debu filler dan juga masalah penggumpalan. Oke, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai beberapa practical application terkait dengan semen belerang pada konstruksi. Yang pertama itu bahan alternatif dalam konstruksi, yang dimana si semen belerang ini tuh digunakan sebagai material pengikat dan juga stabilisasi dalam lingkungan yang ekstrim. Lalu selanjutnya itu peningkatan kinerja, yang dimana dengan adanya penambahan filler itu bisa meningkatkan ketahanan mekanis dan juga stabilitas semen belerang dalam aplikasi konstruksi. Lalu selanjutnya yaitu ketahanan terhadap korosi, yang dimana aplikasi dari semen belerang dalam konstruksi ini tuh cocok untuk struktur yang terekspos lingkungan asam dan juga di garam. Oke, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai arah penelitian di masa yang akan mendatang dan juga dampak keberlanjutan dari proses penggunaan sulfur semen yang digunakan di public works. Yang pertama ada optimasi formulasi, yang dimana pada bagian itu diperlukan studi lebih lanjut untuk menentukan kombinasi sulfur modifier dan juga filler terbaik guna meningkatkan performa dan juga ketahanan. Lalu selanjutnya ada efisiensi energi, yang dimana masih diperlukan metode produksi dengan konsumsi energi yang lebih rendah untuk dapat meningkatkan keberlanjutan. Lalu selanjutnya untuk daur ulang dan pemanfaatan limbah, bahan ini tuh potensi penggunaan bahan limbah industri ini, contohnya seperti abu terbang dan juga slag, bisa digunakan sebagai filler untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu ada studi lingkungan jangka panjang, yang dimana akan melakukan penilaian dari dampak lingkungan dari penggunaan semen belerang dalam konstruksi keberlanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.